Salam semuanya. Dengar suara saya dengan jelas? Oke, kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan bicara banyak di tengah kami. Kami minta roh wahyu dan pengertian Roh Kudus besertai kami, pimpin kami, urapi kami, berikan pengertian yang dalam supaya kami semakin hari semakin mengerti tentang Kau, mengerti tentang apa yang Kau mau, dan kami menjadi orang yang didapatin finish well, finish strong, didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar banyak. Saya berdoa ini hari yang luar biasa. Kita akan bahas banyak tentang beberapa kitab wahyu dan akhir zaman, karena kita hidup di akhir zaman, kelihatannya sudah di ujung dari akhir zaman kita ini. Makanya kita harus prepare, persiapkan. Kita lihat tanda-tandanya bagaimana supaya kita semakin hati-hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau dapatin kita menjadi orang yang available, orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman, ngikutin kegerakan Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebelum terjadinya pengangkatan, saya percaya terjadi revival. Sebelum adanya antikristus berkuasa, saya percaya gereja Tuhan akan dilawat, dan kita yang akan dipakai Tuhan, kita yang akan terlibat di dalamnya. Makanya kita mempersiapkan diri dengan baik. Hari ini waktunya saya berdoa agak lebih panjang karena saya bahas banyak hal. Kita lihat, kita sekarang hidup di akhir zaman, dan tanda-tanda itu sudah mulai digenapin. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, sekarang kita lihat di Yeremia pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-15. Judulnya dalam perikop ini, piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini. Di akhir zaman ini Tuhan ternyata punya perhitungan berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini. Dan minumlah isinya kepada segala bangsa kepadanya. Aku mengutus engkau supaya mereka minum, jadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang, dan hendak kirim ke antaranya. Perhatikan baik-baik. Maka aku akan mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa, kepada Tuhan, kepadanya Tuhan mengutus aku. Perhatikan, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya, pemuka-pemukanya, untuk membuat semua itu menjadi reruntuhan. Kita lihat apa yang terjadi. Ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini kepada Firaun raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya, dan kepada semua orang campuran dari berbagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, semua raja negeri Filistin, Reani, Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang Asdod yang masih tinggal hidup di Asdod. Bapak Ibu tahu negara Us, daerah Filistin, di Filistin, Askelon, Gaza ini letaknya di mana? Kalau saya pelajarin, letaknya ada di sebelah utara ke jalur Gaza ini. Secara Bapak Ibu nanti lihat di Askelon, letaknya hari ini itu adanya di sebelah jalur Gaza, yang sekarang hari ini sedang ribut, gegeran, berantem. Jadi luluh lantak itu benar-benar digenapi loh. Bapak Ibu lihat nanti apa yang terjadi di sana. Sekarang sedang babak belur, terjadi peperangan di sana, kondisinya benar-benar mencekam. Kita lihat lagi di Askelon ini ya. Askelon letaknya di dekat jalur Gaza. Itu adanya di selatan Tel Aviv, di daerah utara jalur Gaza. Itu real digenapi ayat ini. Sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi. Pelan-pelan kita akan lihat ya. Kepada Edom, Moab, dan Bani Amon. Apa sih Edom? Di mana itu Moab? Dan apa itu sih sebenarnya Bani Amon? Sekarang kita lihat. Kita lihat tadi ya, Asdod, Ekron, itu letaknya, kalau Asdod letaknya salah satu kota di daerah Israel terbesar. Sekarang hari ini sedang ribut, bahkan beberapa orang yang ke Israel sedang tidak bisa pulang karena beberapa sedang kondisinya mencekam karena terjadi peperangan antara Israel dan Iran.
Terus Ekron itu letaknya di mana? Ekron itu di kota modern ini letaknya di daerah pantai, terletak di pedalaman, ini bukan di pantai, sekitar 20 km sebelah timur Asdod dan di barat daya Yerusalem letaknya. Ini kondisinya juga luar biasa ini. Kita lanjut lagi, apa yang terjadi? Kita lihat kota-kota ini. Kita lihat ya. Pelan-pelan kita lihat sekarang kota Amon, Moab dan Edom. Amon letaknya di mana? Amon itu terletak di bagian utara di daerah pegunungan sebelah timur sungai Yordan. Ibu kota dahulu bernama Raba atau Raba Amot, yang kini ibu kotanya Jordania. Terus Moab letaknya di mana? Moab itu di dekat sebelah timur Laut Mati. Terus Edom letaknya di mana? Edom itu di Laut Mati hingga Teluk Akaba, kota kunonya di Bosarah. Ini daerah sekitar Petra dan berikutnya. Terus kita lihat, balik lagi ke ayat tadi. Kepada semua raja Tirus dan semua raja Sidon dan raja-raja tanah pesisir di seberang laut. Kita ngelihat lagi di zaman modern, di mana itu Tirus dan Sidon. Kita lihat Tirus dan Sidon. Sidon lokasinya terletak di Libanon bagian selatan, 40 km di sebelah ibu kota Beirut yang hari ini sedang babak belur juga. Terus Tirus letaknya di mana? Tirus berjarak sekitar 19 sampai 20 km di perbatasan antara Libanon dan Israel. Lihat, kita lanjut lagi kembali ke ayat 23. Kepada Dedan, Tema dan Bus, orang-orang yang berpotong tepi rambutnya sekeliling. Kita lihat Tema dan Bus itu diletaknya di mana? Dedan itu bagian laut Arab Saudi, Tema itu sekitar daerah Arab Saudi, daerah sana, dan Bus itu juga daerah Arab Saudi, Irak dan Yordania, sekitar daerah itu kan daerah konflik sampai hari ini. Sampai hari ini itu daerah konflik loh. This real, ini ayat mulai digenapi. Dan kita lihat lagi, dan kepada semua raja Arab, kemarin Arab juga dapat kiriman rudal balistik dan lain sebagainya yang tinggal di padang gurun, dan semua raja Zimri, dan kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai. Perhatikan, raja Zimri, raja Elam, raja Madai. Siapakah mereka sekarang ini, hari ini? Kita lihat, Elam itu sekarang ini menjadi Iran modern. Ini mencakup provinsi Khuzestan dan Ilam tentunya. Terus Madai itu daerah bagian barat laut Iran, di daerah Azerbaijan, Kurdistan, Kasmanah dan lain. Zimri itu adanya di daerah Iran bagian barat. Kita lanjut lagi ke ayat ini. Kita lihat ya step by step dengan apa yang terjadi di akhir zaman ini, cocok apa enggak firman ini. Kemudian kukatakan di ayat yang ke-26 ya, kita lihat. Kepada semua raja dari utara dan yang dekat dan jauh, satu demi satu, kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Sesak itu letaknya di mana? Di zaman modern. Kita lihat, Sesak itu di wilayah negara Irak. Di zaman dulu ini ada di daerah Babel atau daerah Babilonia, tapi sekarang letaknya di tepi sungai Efrat atau sekitar Baghdad dan Irak. Bukankah negara ini lagi babak belur juga? Kita lihat lagi, kata kembali ke firman Tuhan di ayat yang ke-27. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, karena pedang hendak kukirim di antara kamu. Coba lihat Bapak Ibu, nanti googling, Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Daerah-daerah ini sedang babak belur, daerah-daerah ini sedang digenapi. Kita lanjut lagi di ayat 28. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan sebentar, kamu wajib meminumnya. Minum anggur murkanya Tuhan. Di daerah ini daerah peperangan, daerah ini sedang babak belur, daerah ini sedang konflik hari ini, dan benar-benar tergenapi. Kita lihat lagi di ayat yang ke-29. Sebab
Sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan memulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini nubuatkan segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat penaungan yang kudus. Ia akan mengaum hebat tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti pekik pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Nih perhatikan baik-baik, garis bawah ayat 31. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara segala makhluk dengan segala makhluk. Orang-orang fisik akan diserahkan kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Matius, hari ini banyak buka ayat, dan saya berdoa Bapak Ibu mengikuti dengan baik sehingga mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Di Matius 24 ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dua ayat yang sama diulang di Markus 13 ayat yang ke-7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini baru awal apa yang akan terjadi di masa akhir zaman sebelum realitas antikristus muncul di muka bumi. Ini benar-benar digenapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, Bapak Ibu lihat TV-TV di luar negeri memberitakan, beda sekali dengan TV-TV yang di Indonesia. Bertolak belakang dengan realitas yang disampaikan. Realnya apa yang terjadi di Alkitab, yang ditulis di Alkitab itu benar-benar digenapi. Nanti kita lihat bagian apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Kita lihat, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman. Justru ini kita mesti berwaspada, kita mesti berjaga-jaga, kita mempersiapkan diri. Kita lihat tandanya sudah mulai digenapi. Ini baru permulaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, permulaannya aja sudah bikin babak belur loh. Orang ke Israel nggak bisa pulang, tertahan di Jordan, ada yang tertahan di Mesir dan lain sebagainya. Tidak ada penerbangan sampai hari ini. Mulai terjadi kekacauan di Dubai kemarin, terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Terjadi kekacauan di mana-mana. Nanti akhirnya akan terjadi lebih parah lagi, dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Lakukan dan kerjakan yang menjadi bagianmu. Sekarang kita lihat di Wahyu pasal yang ke-6. Saya berdoa Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Semakin hari kita semakin mengerti kebenaran dan semakin dibuat tahu apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu perhatikan, di Wahyu pasal 6 judulnya ke-6 matrai pertama dibuka. Kalau kita bahas kitab Wahyu, ini berbicara tentang masa depan. Bentuknya masih belum terjadi. Kita hanya bisa menafsirkan. Nah, tafsiran yang kita mengerti itu bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak. Tapi kita lihat dengan tanda-tanda akhir zaman ini, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Kita akan lihat ya. Di ayat yang pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka pertama dari ketujuh materai itu, mendengar pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih yang menunggangnya memegang sebuah panah. Perhatikan, ada pertama kuda putih. Di ayat yang keempat disebutnya kuda merah. Bu Jenny tadi saya kirim gambar foto tentang kuda di Wahyu pasal yang ke-6. Ada kuda merah. Dan apalagi nih?
kuda hijau kuning. Ada beberapa kuda, warna kuda ini, perhatikan baik-baik. Kalau ini sudah mulai terjadi, realita ini, materai mulai dibuka. Dan apa yang terjadi kalau materai itu sedang dibuka? Nanti kita lihat kehancuran demi kehancuran. Di ujungnya Antikristus akan muncul, akan mendamaikan, dan akan membuat sesuatu yang begitu mengerikan. Makanya orang Kristen, kalau hari ini kamu masih sibuk dengan sakit hatimu, kamu sibuk dengan kecewamu, kamu sibuk dengan utangmu, kamu sibuk dengan hal yang gak penting, padahal Tuhan mau bergerak lebih powerful lagi. Dan dunia kita lihat tanda-tandanya sudah mendekatin digenapinya akhir zaman. Terus kita masih sibuk dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu akan ketinggalan banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Orang Kristen harus paham dengan tanda-tanda zaman, supaya semakin available, tersedia untuk dipakai Tuhan dalam perkara-perkara ilahi. Bapak Ibu bisa bayangkan, di negara ini konflik terus-terusan. Yang diserang apa? Negara apa? Israel. Orang pilihannya Tuhan. Mau di apapun juga, Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan sampai hari ini. Itu tidak bisa disangkali, Alkitab katakan kok. Mungkin pendeta lain ngomong lain, mungkin pendeta lain ngajarin yang lain, tapi Alkitab katakan dia adalah bangsa pilihan Tuhan, dan sampai hari ini diproteksi, dijagain Tuhan. Tidak ada yang, Bapak bisa bayangkan, tidak ada yang bisa mengalahkan negara-negara Arab yang begitu luasnya, luar biasa, dan mengerubungi negara yang sangat kecil namanya Israel. Dan ternyata Tuhan ada di sana memproteksi, menjagainya begitu rupa. It's real. Orang pilihan Tuhan itu dijagain, dilindungi, diproteksi Tuhan. Sampai digenapinya akhir zaman, nanti kita lihat di ujungnya akan terjadi seperti apa. Bapak Ibu meski peka melihat tanda-tanda zaman, supaya hidupmu tidak berkutat pada persoalanmu sendiri. Engkau bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di masa yang akhir ini. Alkitab katakan hujan akhir lebih powerful daripada hujan awal. Itu terjadi revival, terjadi kebangunan rohani, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat. Kita lihat. Ini Yohanes menggambarkan dibukanya materai dengan gambaran di zamannya dia. Lihat ya, kita lompat di ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Perhatikan, dan bintang-bintang langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara berguguran, buah-buahan mentah apabila digoncangkan angin yang kencang. Yohanes menggambarkan di kejadian ini bintang-bintang berjatuhan. Kan Yohanes hidup di zamannya. Bapak Ibu tak pernah bisa bayangkan yang lahir di tahun 70-an awal, atau tahun 80-an, atau tahun sekitar tahun 60-an, tahun 50-an mungkin. Bapak Ibu, zaman waktu Ibu kecil tidak bisa membayangkan kita bisa komunikasi lewat handphone seperti ini. Yang kita gambarkan apa ketika ada handphone? Tidak ada. Yohanes menggambarkan kejadian akhir zaman itu akan adanya bintang-bintang langit berjatuhan. Bapak Ibu lihat nanti di media sosial atau di media manapun juga, di YouTube juga ada. Ketika bangsa-bangsa ini mulai menyerang Israel, menghancurkan Israel, apa yang terjadi di langit? Seperti ada bintang-bintang berjatuhan yang luar biasa sekali. Lihat deh, bintang-bintang berjatuhan. Bapak Ibu lihat rudal, Bapak Ibu lihat bom, Bapak Ibu lihat apapun yang buat pakai nyerang negara-negara berperang, seperti bintang serial, bintang berjatuhan. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dulu kita pernah punya sejarah tentang perangnya Jepang dengan Amerika, dengan ada namanya bom atom. Israel itu bisa menghancurkan gunung, bom ya itu. Kemarin kita lihat di China sudah bikin bom hidrogen dan lain sebagainya. Bapak bisa bayangkan akhir zaman kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, akan hancur habis-habisan.
Perhatikan ya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Tuh lihat, jangan yang ini. Berarti tampilkan yang namanya bendera-bendera tadi. Coba lihat bendera. Ada bendera warna-warni. Lihat. Hari ini kita lihat ketika terjadi peperangan, ada serangan di Tel Aviv, ada serangan di daerah Israel. Mereka bersembunyi di mana? Bukankah mereka bersembunyi di dalam bunker? Benar apa tidak? Alkitab katakan Yohanes hanya melihat, ya pasti yang dia tahu celah-celah gunung. Zamannya Yohanes belum ada bunker. Dia tahu celah-celah gunung itu tempat paling aman loh. Peperangan ini real terjadi, ini mulai terjadi ini. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, kemudian anak domba dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu baca selanjutnya. Ini mulai digenapi. Realnya seperti apa? Kita hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, kita ini sedang hidup di akhir zaman. Kita lihat lagi sekarang. Kita lihat di kitab Daniel. Di Daniel pasal yang kedua. Kita lihat sebentar. Daniel pasal yang kedua. Bapak Ibu baca seluruh perikop ini. Itu ada gambar patung Nebukadnezar. Bapak Ibu bisa tampilkan. Kita lihat di Daniel 2 mulai ayat yang ke-31 sambil disiapkan. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah bab tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu semuanya menjadi seperti sekam, tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin mengembusnya sehingga tidak ada bekas-bekasnya ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bapak Ibu, ini penglihatan yang menggambarkan tentang akhir zaman. Bapak lihat, tampilin yang di patung tadi saja. Patung tadi Bapak Ibu nanti pelajarin, itu ada penafsirannya masing-masing. Patung, gambar patung. Coba cek patung yang patung tadi. Ya, ini Bapak Ibu lihat. Dan besi dan tanah liat itu berbicara, kalau kita urutkan dari tahun ke tahun sampai terjadi hari ini, besi dan tanah liat itu adanya di zaman akhir ini loh. Suatu hari nanti besi dan tanah liat itu, satu besi begitu kuat dan tanah liat itu lemah, tapi mereka tidak bisa menyatu, dan ujungnya ini yang di akhir zaman yang begitu berkuasa ini tetap akan hancur. Bapak Ibu lihat, sementara di ayat yang ke-34, sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu, berarti sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi, tanah liat dan sehingga remuk. Bapak Ibu perhatikan, di ujungnya nanti ini akan ada satu perbuatan yang bukan karena perbuatan manusia, tapi tangan Allah sendiri yang akan menghancurkannya. Inilah melambangkan pemerintahan ini, dari kepala, dari dada, dari pinggang, lutut sampai kaki. Ini melambangkan pemerintahan-pemerintahan yang sudah berlaku. Kita nggak bahas hari ini, tapi di ujung, di akhir zaman, pemerintahan di akhir zaman yang melambangkan besi dan tanah liat nanti akan hancur. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu saya sudah agak was-was dengan apa yang terjadi dengan kejadian sekitar tahun 2014. Itu kan terjadi di Timur Tengah, namanya ISIS, betul apa tidak?
di Suriah, di Irak dan lain sebagainya. Karena ada peperangan ISIS di akhir zaman itu, apa yang terjadi? Penduduknya akhirnya imigrasi, mereka ke Eropa. Bapak Ibu lihat hari ini apa yang terjadi dengan Eropa. Mereka mau menginvasi Eropa. Di Jerman terjadi chaos, mereka memberontak terhadap orang-orang lokalnya, ingin mendominasi orang-orang ini dari Timur Tengah ini, mendirikan aturan sendiri. Di Paris, di Jerman, di Inggris, Bapak Ibu lihat hari ini sedang terjadi apa? Mereka sedang terjadi protes gila-gilaan karena peperangan terjadi di Timur Tengah. Bahkan di Paris lebih mengerikan, mereka melawan dengan pemerintah yang ada. Dan semoga itu jadi kesadaran orang-orang Eropa melihat kejadian ini, karena mereka akan diinvasi tanpa mereka sadari. Bapak Ibu bisa bayangkan, dan ini terjadi kisruh di mana-mana. Di Amerika juga terjadi, di Australia kemarin terjadi juga hal yang sama. Mereka bikin kisruh kemana-mana dan bikinkan kekacauan yang luar biasa. Itu di sisi dari perang yang terjadi di Timur Tengah mengakibatkan kekacauan di seluruh Eropa, di Australia, dan bahkan di Amerika. Kita lihat sekarang di akhir zaman itu, kita lihat dari sisi yang berbeda. Kita lihat hari ini apa yang kita harus prepare dengan yang terjadi di realitas hari ini. Kita lihat di kitab Wahyu, pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah dengan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Kita mesti suruh berjaga-jaga. Di Wahyu 16 ayat 15 juga ngomong yang sama. Di 1 Petrus 5 ayat 8 juga ngomong yang sama. Berkali-kali Alkitab katakan berjaga-jaga, waspada, miliki hikmat dan pengertian. Sekarang kita lihat di Wahyu pasal ke-18. Kita lihat di ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Perhatikan, karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Tadi saya kirim itu screenshotan yang nomor pertama, gambar pertama, bisa digeser itu. Perhatikan, oleh ilmu sihirmu. Dalam bahasa aslinya, kalau Bapak Ibu lihat di James Strong Concordance atau di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, kata ilmu sihir itu dalam bahasa Inggrisnya artinya sorceries. Dalam bahasa Inggrisnya, coba dicek, ditampilin itu, bisa ditampilin di layar. Ya, terus ini digeser aja, bisa nggak? Nah, yang pertama, gambar pertama. Terus. Ya, ini dia. Artinya ilmu sihirmu, perhatikan baik-baik ini. Di dalam James Strong Concordance artinya sorceries. Sorceries ini artinya dalam bahasa Yunaninya artinya pharmakeia. Tahu nggak pharmakeia artinya apa? Farmasi, obat-obatan. Perhatikan ya. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Bapak Ibu lihat beberapa bulan Januari yang lalu, di awal-awal, Departemen Kehakiman Amerika ngeluarin namanya Epstein File. Di Epstein File itu dijelaskan salah satunya bahwa seorang ahli komputer yang Bapak Ibu tahu, yang bikin software komputer yang sangat terkenal itu, saya nggak mau sebut namanya, dan dia bikin simulasi terjadinya pandemi. Dan kita semua menikmatin pandemi itu. Kita semuanya terkungkung dalam lockdown, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu hanya simulasi loh. Pandemi kemarin itu hanya simulasi loh. Tes uji coba tentang ketaatan. Bapak lihat, ketika dia bikin software
yang dipakai di seluruh dunia, dan dia terbitin namanya virus, dan orang harus beli namanya antivirus. Ternyata itu berada di softwarenya komputer, dan mulai dipraktekkan di manusia. Dia bikin namanya pandemi, dan sampai hari ini pandemi itu sebenarnya tidak ditemukan asal usulnya itu dari mana, penyebabnya apa nggak jelas. Yang jelas itu buatan, banyak konspirasi dan lain sebagainya. Lihat apa yang terjadi. Ternyata kita semuanya, ada beberapa orang yang nggak divaksin, tapi rata-rata orang divaksin. Dan vaksin itu bukan gratis, vaksin itu yang beli siapa? Pemerintah. Perhatikan di ayat, karena pedagang-pedagangmu dan pembesar-pembesar di bumi oleh sihirmu, oleh parmakeamu, semua bangsa disesatkan. Itu baru simulasi. Bapak Ibu tahu, di akhir zaman nanti kita akan semua terima tanda, namanya tanda antikristus. Kita tidak pernah tahu tanda itu tiba-tiba dipaksakan ke kita dengan cuma-cuma. Kalau kemarin dibikin pandemi saja kita nurut harus disuntik, apa yang terjadi dengan itu? Bahkan Bapak Ibu nanti googling, lihat sudah dibikin chip yang bisa disuntikkan. Kita perlu waspada apa enggak dalam hal ini? Ini baru simulasi. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan ide dan gagasannya ahli komputer ini. Dia mau bikin depopulasi. Orang itu mau dihabisin karena penduduk bumi itu luar biasa banyaknya. Dan dia bikin itu dan mulai dipraktekkan di orang-orang Afrika dan India. Dan kebanyakan dari vaksin itu mereka pada meninggal dan nggak ada yang tanggung jawab. Bapak Ibu tahu, kemarin gara-gara vaksin berapa banyak orang yang antibodinya lemah dan lain sebagainya. Kalau sampai ini nanti terjadi, dan kita lihat kemarin beberapa kali kita lihat ini ahli komputer ini mulai ngomong bahwa nanti ada next pandemic yang lebih parah lagi. Dan disitulah di serial kitab Wahyu 18 ayat 23, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di muka bumi, oleh sihirmu mereka bangsa disesatkan. Ini diulang 2 kali di kitab Wahyu, kata parmakea ini. Sihir artinya tentang parmakea atau farmasi. Kita kembali ke realita hidup kita. Bapak Ibu nanti yang punya dokter dan lain sebagainya, mungkin ada yang mendengar saya ini sudah seorang dokter. Tanya, apakah obat itu pernah menyembuhkan? Obat tidak pernah menyembuhkan. Obat hanya meredakan. Yang menyembuhkan apa? Namanya sel-selmu sendiri yang menyembuhkan. Tubuhmu sendiri yang menyembuhkan dirimu sendiri. Makanya kenapa kita perlu rest nih? Ada yang sakit penyakit dan kena sakit penyakit enggak? Yang dengerin hari ini ikut ibadah ini. Yang Bapak Ibu kena sakit penyakit, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu belajar puasa. Ketika Bapak Ibu mulai puasa, artinya kamu mereskan seluruh organ tubuhmu. Bapak Ibu nggak isi makanan, nggak isi gula, nggak isi tepung. Ketika Bapak Ibu rest dari makanan, di saat itulah mulai tubuhmu, sel-sel yang jahat itu akan sel-sel yang mati, sel-sel yang buruk, sel-sel penyakit tadi akan dimakan oleh sel-sel yang baik. Dan itu terjadinya regenerasi sel. Bapak Ibu pelajarin tentang apa yang saya sampaikan ini. Dan sebenarnya obat tidak pernah menyembuhkan. Kita kemarin pelajarin dengan apa yang di-sharingkan dokter, ada beberapa obat yang diciptakan, obat diabetes memang diciptakan bukan untuk menyembuhkan diabetes. Ibu baru paham kan? Makanya kalau mau makan obat, kita mesti lihat dulu. Tanya dokter, yang menyembuhkan apa sih? Tubuhmu sendiri. Bapak Ibu di rumah sakit disuruh ngapain? Disuruh tidur, istirahat. Supaya ngapain? Regenerasi sel, memulihkan. Tapi kita senang yang datang ke dokter dan kita mulai minum obat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, akhir zaman orang akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Semua yang diciptakan tujuannya satu, menghasilkan duit. Apalagi obat diciptakan untuk apa ya? Menghasilkan duit. Bahkan pelayanan aja, kalau hati motivasinya tidak murni, tujuan itu ngasilin duit. Kalau Bapak Ibu tahu rahasia ini, Bapak Ibu akan menjadi hidup yang sehat,
hidup yang penuh hikmat dan pengertian, kamu jalanin hidup sampai masa tuamu, kamu tetap powerful, strong, tidak pernah mengalami kelemahan tubuh kalau kamu tahu menempatkan dirimu dengan baik, kamu tahu menjaga dirimu dengan baik, kamu tahu bagaimana apa yang kamu bisa makan dan apa yang kamu tidak bisa makan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa pengendalian diri dengan baik, ini contohnya nih, kalau di sini yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, badanmu gemuk, bentuk bodimu nih berantakan ini. Saya pernah ngalami body gemuk sekali. Badan saya itu gemuk, beratnya waktu itu 90 kilo, sekarang baru 74, turun hampir berapa belas kilo itu. Kenapa kok badan saya gemuk? Karena tidak bisa kontrol dan mengendalikan inilah. Kalau hari ini apa yang Bapak Ibu dengar dan kelihatan badanmu kelihatan gemuknya, tidak terkontrol, artinya kamu perlu bertobat dan perlu pengendalian dan penguasaan diri. Kalau kamu jaga pola hidupmu, kamu jaga pola makanmu, pasti Tuhan berikan sesuatu yang ilahi sampai garis akhir kamu finish well, finish strong. Bagaimana kita menjadi orang Kristen ngomong tentang pengendalian diri, badan kita gemuk sekali. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu hamba Tuhan waktu saya pelayanan di Surabaya, hamba Tuhan dari luar negeri. Kita sama-sama pelayanan dan ternyata badannya gemuk sekali, sampai tidak terkontrol. Saya ngelihatnya sampai shock sekali. Itu badan isinya perut semua kelihatannya. Bagaimana dia ngomong tentang pengendalian diri, bagaimana dia ngomong tentang penguasaan diri kalau kita lihat saja bentuk badannya seperti itu. Jadi orang Kristen harus belajar mengendalikan diri dari pola makan, pola hidup. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu kerja mati-matian dan ujungnya duitmu dihabisin ke dokter loh. Saya bilang obat tidak menyembuhkan, kalian harus sehat di bumi ini, bertanggung jawab, finish well, finish strong. Jagain tubuhmu sebagai bait Allah sampai garis akhir kamu didapatin menjadi orang-orang yang powerful, menggenapi visi Tuhan. Bagaimana kamu bisa melihat kegerakan nilai kalau badanmu sakit-sakitan, isinya encok, rematik, pegel linu, darah tinggi, apalagi itu asam urat. Saya dulu badannya gemuk tuh, banyak penyakit itu, asam urat dan sebagainya. Sekarang hilang loh, sembuh loh. Saya jaga pola makan loh, saya jaga pola hidup, sembuh sekarang. Saya jaga pola hidup saya harus bertanggung jawab dengan tubuh saya. Saya ingin ngelihat sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, akhir zaman, salah satu yang dipakai orang untuk menyesatkan oleh namanya ilmu sihir. Semua bangsa akan disesatkan. Tahu nggak apa ini? Pharmakeia, artinya farmasi. Itu tujuannya untuk ngerokotin duitmu loh nanti. Tuhan mau Bapak Ibu hidup sehat. Katakan amin. Tuhan mau umurmu panjang, bodimu bagus, tidak gelambreh-gelambreh itu, pecetotan kemana-mana itu. Bapak Ibu kelihatan manis dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sampai garis akhir kamu didapatin finish well dan finish strong, menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana kita ngomong tentang kesembuhan kalau kita sendiri penyakitan? Bagaimana kita ngomong tentang Tuhan yang menyertai aku dan membuat badanku sehat jadi berkat bagi banyak. Realinya kita engkris-engkrisan dan penuh dengan penyakit dan lain sebagainya. Tidak jadi contoh sama sekali. Sakit penyakit datangnya bukan daripada Tuhan. Semua sakit penyakit datangnya dari si jahat, dan sisanya dari cara hidupmu dan pola makanmu yang sembarangan dan sembrono. Maka kita mesti bertanggung jawab, tubuhmu adalah bait Allah. Jangan sampai disesatkan dengan semua hal-hal yang harusnya nggak terjadi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mulai pusing-pusing, yang Bapak Ibu cari siapa sih pertama kali? Bapak Ibu pilek loh, yang dicari apa? Panadol? Atau Bapak Ibu rest in the presence of the Lord? Ketika Bapak Ibu perutnya pedih, biasanya dicari apa? Obat mah. Dengerin baik-baik, obat mah itu ada yang ngobatin di permukaannya loh. Nah, di tempat lain kamu akan terjadi kerusakan-kerusakan dan akhirnya lebih parah lagi. Berapa banyak kasus kematian karena asam lambung? Kenapa terjadi asam lambung? Karena pola makan dan pola hidupnya tidak benar. Dan penyakit juga disebabkan karena pola pikirmu yang sembarangan, sembrono. Makanya kita mesti memiliki hikmat dan pengertian jadi orang Kristen itu. Jangan diperbudak dengan pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran penuh kekhawatiran, kecemasan. Itu membuat antibodimu lemah. Kalian orang-orang yang harus powerful sampai akhir zaman. Dengerin baik-baik. Pharmakeia berbicara tentang farmasi, dan ide dan gagasannya dari jago tukang komputer ini, orang yang kaya raya ini, dia bikin depopulasi.
mengurangi penduduk di muka bumi ini. Bapak Ibu tahu tentang chemtrail? Chemtrail, coba tampilkan tadi gambar langit, ada gambar asap-asapnya. Bapak Ibu lihat, nanti lihat, ini sedang disebar di seluruh dunia. Bapak Ibu lihat nanti juga cari tahu tentang salju yang ada di daerah Eropa, di luar negeri, mengandung apa? Mengandung plastik. BMKG juga sebutkan akhir-akhir ini bahwa hujan kita mengandung apa? Mengandung plastik. Coba lihat apa yang terjadi. Tampilin gambar tadi. Ada namanya chemtrail. Itu setiap hari udara ini tanpa persetujuan rakyatnya, nggak tahu siapa yang nyebarin, I don't know, nggak ngerti. Bapak Ibu ketika mau cari tahu ini, semuanya seakan-akan nggak ada yang mau tahu dan disembunyikan kejadian itu. Di langit itu setiap hari disebarin cairan-cairan yang kita tidak pernah tahu, dan ujungnya supaya apa? Matahari itu tidak bersinar. Bapak lihat nggak akhir-akhir ini matahari jarang bersinar? Benar apa tidak? Padahal beberapa ahli juga katakan, ngomong begini, jangan kena matahari, nanti kamu kena sakit kanker dan lain sebagainya. Makanya pakai apa itu, sunscreen dan lain sebagainya. Sunscreen itu merusak antibodimu loh. Padahal apakah Bapak Ibu pernah berpikir bahwa Tuhan ciptakan matahari yang menghasilkan vitamin D dan vitamin-vitamin yang lain tanpa Bapak Ibu mengkonsumsi vitamin D? Tinggal berjemur. Jadi masalahnya orang Indonesia itu tidak mau kena matahari karena takut hitam, nggak glowing lagi. Padahal matahari itu sehat. Dan ada skenario besar di balik semuanya ini untuk membuat matahari ditutupin, nggak menyinarin bumi. Namanya chemtrail. Bapak Ibu Jenny bisa tampilkan itu tentang chemtrail itu, langit yang ada asap-asapnya. Bapak Ibu mesti ngerti ini. Ini tentang kesehatan di akhir zaman juga mau dikontrol begitu rupa. Nanti kalau sampai itu terjadi, realitas itu terjadi, apa yang terjadi? Orang akan antibodinya lemah. Ketika ada mulai pandemik lagi, nanti akan ada namanya pandemik lagi. Nggak tahu pandemik itu mulainya kapan, dan pasti akan disarankan untuk divaksin. Nah ini chemtrail. Ada beberapa yang lain. Tiap hari ini Bapak Ibu lihat nih, di langit kita juga sedang disebarin seperti ini loh. Makanya kita jarang melihat matahari 2 tahun terakhir ini. Isinya mendung tapi panasnya bukan main kadang. Ongkep kata orang Jawa itu. Pernah ngerasain itu semuanya? Nggak ada matahari tapi ongkepnya luar biasa. Gambar yang lain Bu, itu banyak sekali. Nanti Bapak Ibu lihat ya, nanti Bapak Ibu googling ya, banyak sekali tentang chemtrail. Cairan chemical, cairan kimia yang disebarkan di langit ini. Nggak tahu ini nanti efek sampingnya buat tubuh kita itu seperti apa. Dan ujung dari semuanya ini, nanti kalau terjadi naik pandemi, orang akan tetap patuh. Karena pandemi yang pertama itu latihan tentang kepatuhan untuk orang semuanya divaksin. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika antikris intervensi dalam hal ini di akhir zaman, Bapak Ibu nggak mau, nggak apa-apa, tapi ternyata sudah diinjeksi seperti itu. Kelihatannya kan ini seperti konspirasi, tapi realita. Saya awalnya, Bapak Ibu tahu nggak? Saya upload di YouTube tentang hal yang terjadi masalah pandemik ini, COVID-19. Ini bukan penyakit alami, ini penyakit buatan ya. Saya upload di YouTube berkali-kali, video saya di take down. Nanti saya tahu saya ngomong seperti ini di take down nggak ketika diupload. Di take down, nggak jelas alasannya. Karena COVID ini sebenarnya ini bikinan manusia. Karena ada asal muasalnya di baliknya. Ternyata untuk menjual vaksin. Bapak Ibu pelajari tentang apa yang sedang terjadi dengan dialamin oleh seorang namanya ahli komputer itu. Berkali-kali ngomong dia bikin vaksin, diinvestasi besar di vaksin. Buat apa dia bikin vaksin kalau nggak ada penyakitnya? Pasti tentunya suatu hari akan naik pandemi. Bapak Ibu prepare loh. Mungkin Bapak Ibu nggak peduli, tapi anak cucumu yang akan menikmatinya, ngalaminya. Kita mesti jadi orang penuh hikmat dan pengertian. Amin. Kita lihat kegerakan ini di akhir zaman ini, ngeri sekali. Tiba-tiba waktu
begitu karena ada pandemik dan semua orang diwajibkan untuk vaksin, tiba-tiba tanpa sadar kita terima sesuatu yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan kehilangan banyak hal. Makanya kita perlu penuh hikmat. Makanya jadi orang Kristen jangan berkutat dengan masalahmu terus, dengan kebutuhanmu terus. Kalau hari ini kamu kekurangan kerja, saya bilang. Kamu pusing dengan utangmu, kerja. Kenapa kamu punya hutang? Karena kamu nggak memiliki hikmat dan pengertian untuk mengelola keuanganmu. Hari ini pusing terus isinya dengan masalahmu. Kenapa kamu nggak pernah memiliki hikmat dan pengertian bahwa meski berjalan dengan Tuhan setiap hari itu, memiliki hikmat dan pengertian, kamu ngerti apa yang akhir zaman akan terjadi, dan kamu ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Di ujungnya orang Kristen penuh hikmat dan pengertian. Katakan amin. Lihat, antikris nanti akan ngambil keuntungan. Makanya tadi kita bahas di awal tentang terjadinya peperangan di Timur Tengah dan pengaruhnya. Dan kita lihat kegerakan orang-orang tertentu di dunia ini ingin menguasai. Ini bukti antikris mulai mau bekerja dengan caranya, karena iblis tahu persis kita hidup di akhir zaman, waktunya sudah mepet. Makanya kegenapan itu mulai digenapi. Tapi orang Kristen masih sibuk ribut di gereja, ribut suami istri, ribut masalah penghasilannya, ribut dengan hal yang sepele, padahal Tuhan sedang bergerak dengan caranya untuk membawa kita hidup dalam pengaruh dan otoritas yang powerful. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Selama di bumi Bapak Ibu akan pasti ngadepin masalah. Pasti. Masalah keluarga ya, masalah dirimu sendiri ya, masalah apapun ya. Perhatikan baik-baik. Dengerin apa yang saya katakan. Semua masalah tadi itu asalnya dari luar. Tapi kalau di dalam dirimu itu kuat, di dalam dirimu itu kokoh, teguh, Bapak Ibu tidak pernah tergoyangkan. Bapak Ibu akan tetap strong. Bapak Ibu tidak akan terpengaruh dengan semua kejadian di luar hidupmu. Katakan amin. Ketika ada orang memperkatakan kamu buruk, memfitnah, menuduh, ketika ada orang menjelekkan, mencemooh, nggak menghargai, itu kan kata orang. Yang harus fokuskan kan kata Tuhan atas hidup kita apa. Kalau kita fokus dengan kata Tuhan, Bapak Ibu nggak akan sakit hati dan akan kepahitan. Bapak Ibu nggak akan drop, Bapak Ibu akan tetap jalan karena kamu pegang janji Tuhan. Tapi kalau kamu lemah, manusia orangmu lemah, kamu nggak pernah bangun keintiman dengan Tuhan, kamu nggak ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan, kamu nggak bergaul erat dengan firman Tuhan, lemah. Jadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan. Ngadepin masalah sekitar kita aja Bapak belur, bagaimana ngadepin antikristus nanti? Malah Bapak belur, jangan-jangan malah ikut disesatkan. Tujuan Tuhan membuat kita menjadi kuat, kokoh, teguh, dan jadi berkat di akhir zaman. Katakan amin. Bapak Ibu lihat, di akhir zaman Tuhan akan mengadakan pembalikan keadaan. Setelah Tuhan bikin pembalikan keadaan, baru antikristus manifestasi. Hari ini antikristus ada yang menahan. Siapa? Ya kayak Bu Jenny, karena jemaat-jemaat yang setia ini, yang berdoa menjadi pengantara antara orang-orang yang berdosa dengan Tuhan, sehingga setan tidak bisa bekerja manifestasi leluasa. Nanti kalau terjadi pengangkatan, baru dia manifestasi. Sebelum terjadi pengangkatan akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Itu bukti penggenapan firman Tuhan mulai digenapin, dan ujungnya akan terjadi luar biasa. Kita lihat akhir-akhir ini radikalisme luar biasa sekali. Bukankah terjadi persekusi di mana-mana? Bapak Ibu ngomong tentang segala sesuatu tentang saudaramu, itu pasti ujungnya akan dituntut ke pengadilan dan lain sebagainya. Ini tidak berlaku di Indonesia, seluruh dunia seperti itu. Dan semua orang yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah antikristus. Dan munculnya real antikristusnya akan muncul. Kita lihat tanda-tandanya. Bapak Ibu lihat perkembangan zaman luar biasa sekali. Nanti lihat, pelajarin apa dampaknya
Nanti hari ini kan kita nikmati internet yang cepat 5G kan. Nanti ada 6G, mungkin ada 7G dan lain sebagainya. Itu ada mempengaruhi semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Semua akan dikontrol begitu rupa dan arahnya ke sana. Ibu lihat, sekarang mulai ada namanya cryptocurrency. Betul apa enggak? Dan mata uang ini bisa dipakai di mana saja. Apakah ada arahnya dengan mata uang global? I don't know, nggak ngerti. Tapi ada rencana arah-arahnya ke sana semuanya. Kripto, Bitcoin bisa dipakai transaksi di mana-mana loh. Di luar negeri ada ATM-nya Bitcoin, bisa dipakai transaksi di mana-mana. Orang dari negara manapun bisa pakai mata uang ini loh. Ini mulai digenapin di akhir zaman ini. Yang jadi masalahnya, Bapak Ibu, ngapain? Apa yang kamu kerjakan hari ini? Jadi orang Kristen yang duduk manis di gereja ambil pelongo-pelongo, delongap-delongap dengerin pendeta khotbah terus pulang nggak ngapa-ngapain. Ada yang pulang berantem, gegeran, ribut, masih sibuk dengan masalahmu, atau kamu mau jalan sama Tuhan? Itu keputusanmu akhir zaman ini. Sebenarnya nggak ada orang-orang Kristen yang mengerti apa yang Tuhan mau. Karena akhir zaman Tuhan akan nyatakan hujan akhir lebih powerful daripada hujan awal. Saya percaya sebelum terjadi pengangkatan, sebelum terjadinya aniaya besar, akan terjadi revival luar biasa. Kebangunan rohani yang luar biasa akan membuat banyak bangsa diubahkan. Sekarang kita lihat lagi satu ayat. Kita lihat di Yeremia 49. Sampai saat ini diberkati Tuhan. Amin. Percaya Tuhan bicara banyak dalam hidupmu. Di ayat yang ke-38 perhatikan baik-baik. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Tadi kita pelajarin Elam, itu daerah Arab Saudi. Kalau di hari ini bisa berbicara tentang Iran. Tapi kondisinya Iran hari ini kayak apa? Sedang mengerikan. Bapak Ibu kemarin lihat beberapa hari yang lalu ada protes di Iran, tahu nggak yang dibunuh berapa? Kurang lebih hampir 40.000 orang dibunuh oleh rezim pemerintahan yang ada, yang baru dieliminasi oleh perang kemarin. Lihat ini. Aku menaruh tahtaku di Elam dan aku membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Benar-benar real dihabisin. Betul apa enggak ini? Elam, tadi kita lihat, aku membinasakan dari sana raja Elam dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kemudian dari aku memulihkan keadaan Elam seperti firman Tuhan. Bapak nanti kita akan lihat ya. Bangsa-bangsa yang tadi di Timur Tengah ini bisa jadi suatu hari akan dilawat Tuhan, terjadi pembalikan keadaan, pertobatan gila-gilaan. Kita juga berdoa bangsa ini juga akan dilawat Tuhan luar biasa, terjadi pertobatan luar biasa. Makanya orang Kristen harus prepare dengan kejadian apa yang terjadi hari ini, mempersiapkan diri dengan baik supaya menjadi orang yang mengerti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu gak akan sibuk dengan dirimu sendiri, engkau gak akan sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Kamu belajar ngerti apa yang Tuhan mau, berjalan step by step, berjaga-jaga dan waspada, hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita memang berbicara tentang akhir zaman. Ini disclaimer, akhir zaman itu karena belum terjadi, kita hanya menafsirkannya, tapi paling tidak kita menjadi orang yang memiliki hikmat dan pengertian, berjaga-jaga, bersikap dengan tepat di hadapan Tuhan tentunya. Jadi orang Kristen yang memiliki hikmat, bukan orang Kristen yang pelongo-pelongo di gereja nggak ngerti apa-apa. Ibu ngerti tujuan hidupmu seperti apa di hadapan Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen yang berfungsi dan berguna dengan baik. Engkau menjadi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan dan lakukan bagianmu yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu namanya. High calling saya sebagai hamba Tuhan, saya kerjakan dengan sepenuh hati. High callingmu sebagai ibu rumah tangga, jadi pengusaha, jadi apapun, kerjakan dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan akan buat sesuatu yang powerful dalam hidupmu dimulai hari. Kita lihat yang kita pelajari adalah tanda-tanda akhir zaman. Baru tanda-tandanya. Yang perlu kita kerjakan adalah bagian kita hari ini, melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau kalau kita tidak nempel dengan Tuhan, kalau kita nggak mengerti apa yang Tuhan inginin. Kita nggak akan ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita kalau kita nggak bergaul intim dengan Tuhan.
Kalau saya nggak bergaul dengan Ibu Jenny, saya nggak ngerti keseleranya apa, kesukaannya apa. Saya cenderung menebak-nebaknya saja. Tapi ketika saya bergaul dengan Bu Jenny, saya tahu sukanya apa, makanan apa, bajunya merek apa, dan lain sebagainya. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, kita akan ngerti apa yang menjadi keinginannya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tepat melakukan segala sesuatu yang seperti Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi banyak orang Kristen merasa dirinya sudah benar, dirinya sudah hebat, dirinya sudah pintar, merasa berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita sedang berjalan mengenal Tuhan seutuhnya dan diubahkan di dalam hadiratnya. Saya sampai hari ini belajar ingin kenal hatinya Tuhan. Saya ingin didapatin di ujung dari apa yang saya kerjakan dan lakukan, didapatin finish well dan finish strong. Saya ingin didapatin dari seluruh apa yang saya kerjakan di muka bumi, suatu hari dapat jadi hamba yang menyenangkan Tuhan. Saya nggak mau sembrono, saya nggak mau sembarangan. Karena selama kita tinggal di dalam tubuh daging ini, selalu ada godaan. Daging ini akan nyeret kita jauh dengan Tuhan. Daging akan membuat kalau bisa hubungan kita terputus dengan Tuhan. Maka kita perlu pikul salib sangkal diri, matiin daging ini supaya sejalan dengan Tuhan di akhir zaman ini. Menjadi orang yang peka, menjadi orang yang berfungsi di bagian di tempatmu di mana. Kan tidak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu dipanggil di tempatmu, kamu jadi berkat di sana. Dimanapun itu. Jangan dipanggil di bagian di tempatnya Bapak Ibu ditempatkan di pabrik, di kantor, kamu malah ribut, berantem, gegeran, sok pinter, sok hebat, sok rohani, malahan konflik terus isinya. Kamu jadi batu sandungan. Kita mau ditempatkan dimanapun menjadi orang-orang yang finish well dan finish strong. Ingat tentang perumpamaan kerajaan Allah seperti orang yang memanggil orang untuk kerja dengan upah sedinar sehari. Ada yang panggil dari pagi sampai sore, ada yang tengah hari, ada yang baru beberapa jam, ada yang baru beberapa menit, tapi konsekuensinya upah sehari. Jadi Bapak Ibu harus tahu bagianmu ditempatkan di mana loh. Toh ujungnya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Kita pelajarin apa yang terjadi di akhir zaman sebagai warning buat kita, supaya kita waspada mengerti, supaya kita semakin hati-hati berjalan dalam ketetapan Tuhan. Step by step. Kitab Korintus katakan kita melangkah dari iman satu pada iman yang lain. Dari hikmat dan pengertian semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berjalan dalam hikmat dan pengertian bersama Tuhan setiap hari, engkau disempurnakan, engkau diremukkan, engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan Bapak Ibu semakin mati terhadap diri sendiri, supaya apa? Nama Yesus yang dipermuliakan. Amin. Berfungsi di bagianmu di mana Bapak Ibu ditempatkan, tanpa perlu ngiri dengan orang lain, tanpa perlu komplain dengan orang lain. Lakukan bagianmu, karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus yang berbeda-beda kok. Saya percaya Tuhan akan bicara banyak dalam hidupmu. Saya percaya kita semakin ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kekristenan yang sejati adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi ini. Dan ujungnya kita akan memerintah bersama Kristus. Amin. Amin. Belajar melihat tanda-tanda zaman dan belajar bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Belajar mengerti bagian mana yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu mesti tahu, tidak semua kita bisa kerjakan, tidak semua bisa kita urusin. Jadi Tuhan mau kita bertanggung jawab di mana Tuhan percayakan kita, di bagian mana Tuhan percayakan kita. Di profesimu, kerjakan sepenuh hati, lakukan sepenuh hati. Dari apa yang Bapak Ibu dipercayakan, kerjakan sepenuh hati.
Tuhan akan perhatikan dan Tuhan lihat di ujungnya hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Didapati menjadi orang yang tanggung jawab sepenuhnya. Amin. Kita lihat akhir zaman sudah real di depan mata. Kita lihat tanda-tanda zaman sedang terjadi, tak bisa percaya. Sebelum munculnya Antikristus, kita akan melihat suatu kegerakan ilahi yang dipakai, terlibat pelayanan di dalamnya adalah kita hari ini, yang masih setia memberi waktu belajar firman sampai hari ini. Amin. Amin. Bukan menjadi orang Kristen yang sekedar ibadah, karena banyak orang Kristen sekedar ibadah. Sudah sekedar ibadah hanya 2 jam seminggu di gereja dan merasa bisa tahu semuanya, merasa sok rohani, merasa sok pintar, merasa sok hebat, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin mau kenal Tuhan, tepat melakukan seirama seritme dengan apa yang Dia mau. Amin. Bagian kita hari ini hanya belajar firman, hidupin firman jadi berkat. Bagian kita hari ini hanya hidupin firman, belajar firman. Caranya Bu Jenny dipakai Tuhan berbeda dengan cara Tuhan pakai saya. Caranya Bu Jun dipakai Tuhan berbeda dengan caranya saya. Ya, karena Tuhan ciptakan kita tuh handmade, limited edition dengan berbeda-beda kok. Bapak Ibu lihat sidik jarimu, tidak pernah ada yang nyamain loh. Padahal yang sekedar sidik jari tok loh ini loh. Hanya garis-garis tok. Artinya itu handmade. Muka kita nggak pernah ada yang nyamain satu dengan yang lain. Tahu kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita dengan cara kita yang berbeda. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semuanya dibikin sama, apa yang terjadi? Jenuh dan membosankan. Tuhan mau pakai kita dengan cara yang berbeda. Latar belakang seburuk apapun ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan mau sanggup pulihkan dan pakai kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang paling penting adalah bertanggung jawab di akhir zaman ini dengan semua yang Tuhan percayakan. Tanggung jawabmu suatu hari seperti orang yang dipercayakan 1 mina, 2 mina, atau 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dan ujungnya Tuhan akan minta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kamu apakan itu? Kamu simpen atau kamu kembangkan itu? Makanya saya bicara, kekristenan ini bukannya sekedar kelihatan keren di depan, tapi sebenarnya bertanggung jawab dengan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan selama kita tinggal di muka bumi ini. Bapak Ibu dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa tidak? Kadang kita kelihatannya oke di hadapan manusia, tapi Tuhan ngelihat sampai kedalaman batin kita. Bener nggak? Semua yang Tuhan percayakan hari ini kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab, dengan motivasi benar dan sikap hati yang benar, atau malah sebaliknya? Yang tahu siapa? Dirimu dengan Tuhan. Dan Tuhan lihat sampai kedalaman itu. Kalau Bapak Ibu bisa dipercayakan apa yang terjadi, Tuhan akan bikin double porsi. Tuhan akan perbesar kapasitas itu, dan Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang lebih besar. Orang yang dipercayakan 1 mina tidak bisa melakukan apa-apa, dan diapa-apain, di ujungnya dibuang ke ratap kertak dan gigi, dibuang, dan di ujung dari apa yang dia diberikan 1 talenta itu disuruh dikasih ke yang punya 5. Kenapa kok nggak kasih yang kedua? Karena yang dikasih 5 bisa mengerjakan lebih besar lagi dalam hal apapun hari ini. Ketika Tuhan percayakan apapun itu namanya, mau pelayanan di media sosial, mau pelayanan ke orang susah, mau pelayanan di gereja, pelayanan di rumah tangga, ngelayanin suamimu, ngelayani istrimu, jadi bapak rumah tangga kalian, para laki-laki juga harus kerja keras buat bahagia anak istrimu. Laki-laki harus kerja keras, bikin seneng anak istrimu. Kalau kamu nggak berfungsi, anak istrimu akan menderita susah kekurangan itu. Kamu tanggung jawab. Saya sebagai suami, saya harus tanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan, saya harus tanggung jawab. Karena dari sana permulaan Tuhan akan buat sesuatu yang lebih besar lagi. Sebab dari sana Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Makanya saya bilang, banyak orang Kristen hari ini hanya puas duduk di gereja tanpa melakukan apa-apa. Di akhir zaman nanti, Tuhan mau pakai orang yang bisa dipercaya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa dipercaya apapun itu, Bapak Ibu, Tuhan juga tidak akan percayakan apa-apa. Apa yang bisa dipercaya? Dimulai dengan
hari ini. Apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, mau berkat, mau hikmat, pengertian, perkataan atau apapun namanya, kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi orang-orang yang terlibat dalam kegerakan rohani, revival di akhir zaman yang lebih powerful lagi. Karena saya percaya di akhir zaman memang ada aniaya, ada kesusahan besar. Kita lihat hari ini, kita menikmatin kesusahan itu, kita nikmatin banyak penderitaannya itu. Dari pandemi saja kita banyak yang babak belur keuangannya. Apalagi sekarang kondisi tidak baik-baik saja. Kita lihat pemerintah kita, ekonominya juga kurang baik. Yang semuanya bertanggung jawab dengan masing-masing. Tapi di sisi lain kita akan melihat penyertaan Tuhan. Di sisi lain kita akan melihat orang yang berjalan bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kata kitab Yesaya, dia diberikan kekuatan baru. Dia akan melihat sesuatu yang ilahi, yang powerful yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya kita akan dilibatkan dalam kegerakan di akhir zaman, terjadinya kebangunan rohani. Bukan orang yang hanya melihat dari jauh tanpa melakukan apa-apa. Lakukan yang menjadi bagian kita hari ini, apapun itu namanya. Dimulai dengan tanggung jawab, apapun yang Tuhan percayakan. Hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Jalan, ngikutin, belajar, bangun keintiman, sehingga ngerti dan ngikutin Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang real menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, Tuhan ingin percayakan kita sesuatu yang ilahi, yang besar. Tapi seringkali apa yang Tuhan janjikan itu nggak sampai ke kita. Karena apa? Kita nggak memiliki wadah yang besar. Kita nggak didapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi saya berdoa hari ini, Bapak Ibu didapati menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam perkara yang lebih powerful, perkara yang lebih dahsyat lagi. Amin. Saya sudah ngomong sudah berapa jam ini? Sudah lama sekali ini, 1 jam lebih. Dan kita mau berdoa. Tutup matamu, kita berdoa. Tutup Alkitabmu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Ajarin kami di akhir zaman, Tuhan, supaya kami semakin peka melihat tanda-tanda zaman, mempersiapkan diri dalam kegerakan yang lebih besar, menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bertanggung jawab dalam segala hal, didapatin finish well, finish strong, didapatin menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Berkati setiap orang yang mendengarkan apa yang Abang sampaikan. Berkati apa yang mereka kerjakan, lakukan. Berkati anak, istri, keluarga, cucu, mantu diberkatin Tuhan. Pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan mereka diberkatin Tuhan. Tuhan campur tangan secara ilahi. Kami percaya keajaiban kedahsyatan-Mu menyertai mereka. Lindungi juga pelayanan pujian ini, House of Worship. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kirim jiwa-jiwa baru, kembangkan kapasitas semakin besar, dampak semakin besar. Berkati Bu Jenny dan anak-anaknya, setelah tim yang ada, setelah semua pelayan yang ada, semua jemaat yang ada diberkatin Tuhan. Kami percaya akhir zaman kami menjadi orang pilihan Tuhan, bukan orang yang terjebak dalam tipu daya si jahat. Kami menjadi orang yang finish well, finish strong, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Selidikin sampai kedalaman batin kami, kalau ada kedapatin sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang najis dan kotor, Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Kami ingin didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, didapatin kudus tak bercacat celah di pandangan Tuhan. Kerjakan segala sesuatu yang sudah Engkau mulai dalam hidup kami, sampai garis akhir hidup kami didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Receive the
Receive the healing. Receive the healing. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the healing. Jesus name. Receive the healing. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin. Now, Jesus name. Jesus name. Kuasa mengalir. Jesus name. Kuasa. Go. Jesus name. Receive the healing. Receive the healing. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa. Ibu Ingrid sama suaminya maju ke depan. Pak, saya mau catcher sama ibu, sini. Ibu Hanita sama suaminya maju ke depan, sini. Now, go. Angkat. Belakangnya ya. Buka tanganmu Pak. Kuat urapan ya. Go. Urapan hari ini powerful sekali. Urapan Tuhan turun ya. Go. Jesus. Bu, maju. Sini. Gua nggak tahan hadirat Tuhan ya. Buka tanganmu Pak, dua-dua. Jesus name, receive the anointing. Urapan itu turun. Go, Jesus. Pak, Bu, Pak, sini. Jamai ibu ya, go. Urapan itu turun. Receive. Bapak, nikmati hadirat itu Tuhan turun. Go. Jesus name. Bapak gak akan tahan dengan hadirat itu. Bapak tidak akan tahan dengan hadirat itu. Dalam nama Yesus, urapanmu, receive. Jesus name. Buka tanganmu. Tuhan jamah, urapan itu turun. Memenuhi. Go. Bu Titi, sini Bu Titi. Saya mau doain Bu Titi. Cik Sian, maju ke depan. Saya mau doain Cik Sian. Tuhan, lihat hatinya, haus dan lapar dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu. Go. Now. Receive. Bulani, saya mau doain Bulani. Cik Sian, sini. Tuhan jamah ibu ini. Tuhan jamah ibu. Nah, receive. Yang di ibu baju hitam. Breathe upon me. Breath of God. Tuhan jamah ibu ini. Jamah. Dalam hadirat-Mu penuhi dia. Sekarang. Nah, Jesus name. Kuat itu urapan. Receive.
lapangan ini berhasil kembali. Nikmati hadirat Tuhan. Risik, risik. Itu mamanya ya. Mamanya. Dari sini ya. Naralamu sanamu naranamu serialamu inanamu namu shananamu ini minyama dalammu ya musuh kami mengasihimu kami mencintaimu Tuhan Roh Kudus Roh Kudus naranamu senamu ribiki bibiamu namusu naralamu senamu riamu senamu tamu ibiri bigi bieratama naramu separia nalamaya rebebediamu angkat suaramu nyanyikan mazmur tinggikan raja di atas segala raja Allah yang perkasa we worship you, we adore you, we adore you, we worship you. Rialamase nianaramu, nibiki biribianamando rianamoso. Sanamoria Nikalamora namose nebereme miamonamo naramaya. We love you, we praise you. We love you, we praise you, we praise you, we praise you. Dari hati kami keluar nyanyian yang mengasihimu. Dari hati kami naikkan mazmur yang meninggikan namamu Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami mencintaimu Tuhan.
Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh hati kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Tapi dalam kedagingan kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari. Dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan datang